Suamiku ternyata CEO. Bab 060. Rea menatap bunga-bunga yang sudah dirangkai dengan indah. Mungkin, pikirnya, dia bisa memulai dengan sesuatu yang sederhana seperti merangkai bunga. Sebuah senyum tipis mulai terukir di wajahnya, merasakan sedikit kelegaan dalam rutinitas baru yang mungkin bisa mengusir kebosanannya. Sementara Adnan, yang frustasi memikirkan bisnisnya yang semakin merosot, memilih kembali ke rumah orang tuanya ketimbang pulang ke apartemen. La tidak tenang jika berada di apartemen karena akhir-akhir ini, ia dan Estiana sering berujung pertengkaran. Mencari ketenangan, Adnan melemparkan tubuhnya di sofa, menenggelamkan diri dalam kesunyian dan menghela nafas panjang. Mata terasa berat, Adnan merenung, bisnis ini yang kuberikan sepenuh hati, apa sekarang harus kuakhiri? Estiana juga tidak bisa diandalkan, dia cuma membuatku pusing setiap kali dia membuka mulutnya. Tidak lama kemudian, Bu Ratri mendatangi anaknya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Kenapa, Adnan? Tumben kamu pulang kemari di jam segini?" tanyanya dengan suara lembut. "Aku pusing, Bu," jawab Adnan sambil menatap ke arah ibunya. Rasa tidak tenang membuatnya ingin bersandar pada dukungan dan kasih sayang seorang ibu. Bu Ratri duduk di samping anaknya, menyentuh tangannya dengan lembut. "Pusing kenapa, Nak?" tanyanya dengan nada suara yang penuh perhatian. Adnan menghela nafas, kemudian dengan ekspresi sedih ia menjawab, "Tidak ada perusahaan besar yang mau bekerja sama dengan bisnis kita. Tuan Edward juga menolak bekerja sama. Kalau begini terus, bisnis kita akan bangkrut, Bu." La mengusap wajahnya yang penuh kecemasan dan berpikir keras bagaimana untuk menyelamatkan bisnisnya sekaligus menghadapi persoalan rumah tangganya. Tuan Edward itu kan, ayahnya Rea. Saran ibu, sebaiknya kamu dekati Rea lagi, karena ibu yakin dia masih punya perasaan padamu, Nak. Dan ibu juga tahu, kalau kamu masih mencintai Rea. 59. Adnan hanya diam, terbenam dalam lamunan tentang masa lalunya bersama Rea. Setelah sekian lama, masihkah perasaan itu ada di hati Rea? Bu Ratri kembali bicara, "Kalau saja dulu kamu pintar dan bisa menilai orang dengan baik, kamu tidak akan terjebak dengan Estiana. Perempuan tidak berguna itu, hanya membuat ibu malu. Ibu benar-benar menyesal menikahkanmu dengan Estiana. Coba kamu dulu menikah dengan Rea. Hidupmu pasti sejahtera, Adnan. Ibu dan ayahmu pun tidak akan dipermalukan oleh semua orang karena punya menantu yang ternyata bukan siapa-siapa." Adnan merasa panas di dalam hati, menyesali keputusan yang pernah ia ambil dulu. "Bagaimana caranya aku mendekati Rea, Bu? Dulu aja sebelum dia menikah, dia sulit didekati. Kalau aku tidak memanfaatkan orang tua angkatnya yang mata duitan itu, aku tidak mungkin bisa tunangan dengan dia. Sekarang, dia sudah menikah dan pasti tidak memberikan kesempatan pada pria lain untuk mendekatinya." Adnan merasa bingung, haruskah ia menggali kembali kenangan lama dan berusaha merebut hati Rea kembali. Ia merasa takut, namun di dalam hatinya juga terselip rasa penasaran. Akankah Rea masih membuka pintu hatinya untuknya? Kalau tidak bisa didekati dengan cara lembut, kau gunakan cara kasar. Yang penting, kau bisa mendapatkannya kembali. Bu Ratri ingin sekali menjadikan Rea menantunya hingga ia mempengaruhi Adnan untuk melakukan sesuatu yang buruk asalkan bisa merebut Rea kembali.
Adnan hanya dia namun ia memikirkan ucapan ibunya dengan serius. Ibu dan ayahmu sudah menyelidiki orang tuanya Rea. Ternyata, ayah kandung Rea sudah tiada. Namanya Pak Damar. Dulu beliau pengusaha Adnan. Beliau seorang negosiator di kota ini. Lalu Tuan Edward juga sangat kaya. Walau dia bukan ayah kandung Rea tapi orang itu menyayangi Rea. Dia cuma punya satu anak saja dan ibu dengar kalau Tuan Edward sangat mencintai istrinya. Kamu akan bahagia kalau menjadi menantunya. Terus, Bu Donna bukan orang biasa. Dia profesor di Belgia. Dia punya rumah sakit sendiri di sana. Betapa bangganya ibu dan ayahmu kalau berbesan dengan mereka, lanjut Bu Ratri yang begitu menginginkan dirinya bisa menjadi besan dari Bu Donna dan Tuan Bedeword. Di kediaman Prana, Rea merasa bosan dan rindu yang mendalam kepada Abi. Hatinya tidak bisa tenang, terus saja membayangkan apa yang sedang dilakukan suaminya itu. Ini membuatnya tidak tahan hingga ia meminta izin pada Nyonya Dayana untuk pergi bertemu Abi. Dengan tegas Nyonya Dayana mengizinkannya, asalkan Rea pergi bersama pengawal. Rea pun kini berada di dalam mobil yang mengantarannya menuju kantor Abi. Akhirnya, aku bisa bertemu dengan Mas Abi, gumam Rea sambil menahan senyum bahagia. Lalu ia mengirim pesan pada Abi, "Assalamualaikum Mas Abi. Aku sekarang ada di depan kantor. Boleh masuk nggak?" Tak lama kemudian, pesan balasan Abi datang, "Waalaikumsalam, boleh." Semakin tak sabar, Rea langsung turun dari mobil lalu masuk ke dalam kantor dengan langkah cepat. Di dalam, ia menyapa pegawai resepsionis dengan senyum ramah. Ia merasa senang saat pegawai resepsionis itu juga menyapanya dengan ramah dan sopan. Kemudian, Rea naik ke lantai tempat ruangan Abi berada. Hatinya mulai berdebar-debar saat lift terbuka, mungkin karena perasaan gugup dan takut kedatangannya mengganggu pekerjaan Abi. Namun, rasa rindu dan ingin melihat Abi segera mengalahkan keraguannya. Rea lantas menemui Desi dan Cindy yang duduk di meja kerja mereka tepat di depan ruangan Abi. "Assalamualaikum," sapa Rea. "Waalaikumsalam," balas Cindy dan Desi. "Nyonya mau ketemu Tuan Prana ya?" tanya Desi. 60. Rea mengangguk tersenyum, sambil berdoa dalam hati agar Abi juga senang dengan kedatangannya. "Silahkan masuk saja, Nyonya." Tuan Prana ada di dalam ruangannya, ucap Desi sembari tersenyum ramah dan melambaikan tangannya, mengarahkan Rea untuk masuk ke ruangan Abi. "Mas Abi ada jadwal rapat, enggak Mbak Desi?" tanya Rea sambil memastikan. "Ada, Nyonya, tapi nanti siang," jawab Desi. "Oh oke, kalau begitu saya masuk dulu ya." Desi mengangguk, melihat Rea yang tersenyum padanya dan Rea segera masuk ke dalam ruangan. Sesampainya di dalam, Rea disambut hangat oleh Abi yang berdiri sambil tersenyum ke arahnya. Rea membalas senyum tersebut dan segera memeluk suaminya setelah mencium tangan Abi. "Kok tiba-tiba datang? Ada yang mau kamu bicarakan, sayang?" Pikir Abi bahwa mungkin istrinya ingin membahas sesuatu yang penting, mengingat Rea datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Rea baru memberitahu saat ada di depan kantor. Rea tersenyum lembut, "Tidak ada yang mau kubicarakan, kok. Aku cuma mau mengajak Mas Abi makan siang bareng," jawabnya sambil duduk di sofa. Abi ikut duduk di sebelah istrinya. "Mau makan siang di mana?" tanya Abi penasaran. "Di mana saja asalkan enak, tapi hari ini aku yang traktir ya," ujar Rea dengan semangat. Abi tersenyum mendengar istrinya tiba-tiba ingin mentraktirnya. "Ini baru jam 9 pagi sayang. Jadi kamu tiduran dulu di sini oke?"
Rea mengangguk, kemudian menyadari wajah Abi yang tampak pucat pasi. Dengan lembut, ia memegang pipi suaminya dan menatap wajahnya begitu dekat untuk memastikannya. "Mas Abi kenapa? Kok mukanya pucat begini?" tanya Rea dengan cemas. "Cuma mual-mual," jawab Abi berusaha santai. Rea terkejut mendengar Abi mengalami mual-mual. "Sejak kapan? Kok aku nggak tahu?" tanya Rea merasa bersalah karena tidak memperhatikan suaminya dengan baik. "Baru tadi pagi. Semalam baik-baik saja, tapi setelah kita berhubungan, paginya aku tiba-tiba mual-mual. Apa jangan-jangan kita tidak boleh berhubungan?" Sejak semalam, setelah ia berhubungan dengan Rea, perasaannya memang tiba-tiba tak enak. Kepalanya pusing hingga pagi, ia merasa mual-mual. Bahkan aroma istrinya membuatnya ingin mual, namun di sisi lain, nafsunya semakin tinggi akhir-akhir ini. "Kenapa aku merasa seperti ini?" batin Abi, bingung dan bimbang. Ia tak memberitahu Rea karena takut istrinya tersinggung. Kata ibu, "Bisa kok. Cuma nggak boleh tiap hari." Rea heran mendengar ucapan suaminya karena sebelumnya ia sudah berkonsultasi pada ibunya yang seorang dokter, dan Bu Dona memperbolehkannya. "Apa kita ke rumah sakit saja, Mas?" ucap Rea dengan nada yang lembut. "Dari kemarin kan kamu mau ke rumah sakit, tapi nggak jadi-jadi karena sibuk. Sekarang Mas Abi nggak ada rapat dan kebetulan aku juga ada di sini. Lebih baik kita ke rumah sakit untuk periksa ke dokter. Siapa tahu dokter bisa memberikan obat mual untuk Mas Abi. Daripada didiamkan begini, takutnya malah makin parah." Saat itu Rea sangat khawatir dengan kondisi suaminya. Padahal, sebelumnya Rea sendiri yang tidak mau pergi ke rumah sakit karena merasa tidak perlu. Baiklah. Abi akhirnya setuju dan mereka pun pergi ke rumah sakit. Perasaan cemas mulai memenuhi hati Rea, apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Begitu tiba di rumah sakit, Abi langsung datang ke ruang dokter kandungan. Beruntungnya, ia tidak perlu mengantri lagi karena sesaat tadi ia menghubungi seseorang yang ia kenal di rumah sakit untuk mendapatkan dokter khusus. Tentu saja, ia rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat agar tak 61. Lelah mengantri seperti yang lain. Rea berharap semoga hasil pemeriksaan ini membawa kabar baik, agar kekhawatiran yang ada di hatinya segera sirna. Keduanya masuk ke dalam ruangan, di mana mereka disambut oleh dokter yang bertugas di sana. Abi merasa terkejut saat melihat dokter tersebut, dan ternyata dokter itu juga merasa kaget melihat Abi. Kenyataannya, keduanya pernah bertemu sebelumnya di pesta ulang tahun Nyonya Dayana 2 tahun lalu. Kala itu, mereka diperkenalkan dan bahkan sempat dijodohkan, namun Abi menolak. Mereka hanya bertemu 2 kali, pertama di pesta ulang tahun dan kedua di sebuah restoran untuk memenuhi keinginan Nyonya Dayana agar mereka saling mengenal. Merasa terharu, senyuman menghiasi wajah Dr. Yovana. "Abi, astaga. Saya tidak menyangka Anda akan datang menemui saya di sini." Rea yang mendengar dokter itu memanggil nama suaminya merasa tidak nyaman, karena sepengetahuannya, tidak sembarang orang memanggil nama suaminya dengan begitu akrab. "Kami datang untuk periksa kandungan," jawab Abi dengan nada datar sambil melirik dokter tersebut. Abi merasa bingung dan berkecamuk, tidak menyangka bertemu dengan Dr. Yovana di tempat seperti ini. "Siapa yang hamil?" tanya Yovana penasaran, berusaha menyembunyikan perasaan canggungnya.
Abi kemudian melirik Rea yang ada di sampingnya, merasakan tekanan yang semakin meningkat dari pertemuan tak terduga ini. Bagaimana mereka akan menjalani pemeriksaan kandungan dengan dokter yang pernah dijodohkan dengannya. 62. Istriku yang hamil, jawab Abi dengan rasa canggung yang masih mengendap di benaknya. Dia teringat bagaimana sikap dinginnya terhadap Yovana dulu, namun berusaha tetap santai saat ini demi Rea. Rea sekarang sangat sensitif. Apa dia akan berpikir buruk tentangku jika tahu kalau Yovana pernah dijodohkan denganku? Pikir Abi khawatir. Mendengar jawaban Abi, Dokter Yovana menoleh ke Rea yang baru saja duduk. Senyuman ceria yang biasa menghiasi wajahnya memudar, tetapi masih terlihat keramahannya pada Abi dan Rea. Silakan duduk, ujarnya ramah. Abi segera menarik kursi untuk Rea dan meminta istrinya duduk di sana, lalu ikut duduk di sampingnya. Jadi ini istri Anda? Tanya Dokter Yovana, mencairkan suasana. Ya, jawab Abi. Dokter Yovana beralih melihat Rea dan ia kembali tersenyum. Halo, Nyonya. Saya Yovana, teman lama Abi. Kami saling mengenal karena orang tua kami. Saya pernah dapat undangan pernikahan Anda dari Nyonya Dayana, tapi karena saya waktu itu ada di luar negeri, saya tidak bisa datang. Ternyata takdir mempertemukan kita di sini. Entah kenapa perasaan Rea tak nyaman melihat dokter ini, namun ia berusaha berpikir positif tentang Dokter Yovana dengan menerbitkan senyum lembutnya pada Dokter Yovana. Dalam hati Abi, rasa canggung dan khawatir masih menghantui pikirannya. Semoga Rea tidak salah paham lagi. Yovana dan aku hanyalah teman, gumam Abi dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri agar tetap tenang karena jujur saja, ia begitu takut jika Rea salah paham. Yovana, saya dan istri saya datang untuk periksa kandungan. Apa bisa diperiksa sekarang? Sahut Abi yang tampak tak senang melihat sikap Yovana yang membuang-buang waktunya dengan obrolannya yang tidak penting. Oh baik. Akhirnya Yovana fokus pada tugasnya. Ia beralih menatap Rea lalu bertanya, jadi apa keluhan Nyonya? Sebenarnya saya tidak punya keluhan apapun. Saya cuma mau USG karena waktu pemeriksaan pertama, dokter yang periksa saya bilang kalau saya baru boleh USG kalau usia kandungan saya masuk 5 minggu dan sekarang usia kandungan saya sudah masuk 7 minggu dok, tutur Rea dengan serius. Saya akan periksa ulang lagi. Maaf, ada buku kehamilannya, Nyonya? Tanya Dokter Yovana. Buku yang warna merah muda itu ya? Tanya Rea memastikan. Dokter Yovana mengangguk. Ada dok, sebentar saya keluarkan. Rea mengeluarkan buku Kia dari tasnya yang dulu diberikan dokter saat ia pingsan untuk pertama kalinya. Dokter Yovana meraih buku itu dan membukanya untuk memeriksanya. Oh, ternyata Dokter Harun yang pernah memeriksa Anda sebelumnya. Ya, hari ini dia tidak masuk karena libur, sahut Abi. Saat Abi menghubungi rumah sakit, ia meminta Dokter Harun untuk memeriksa istrinya lagi. Namun, karena dokter itu cuti, akhirnya Dokter Yovana yang menggantikannya. Apa Anda tidak merasa mual-mual, Nyonya? Tanya Dokter Yovana lagi. Tidak, saya baik-baik saja. Nafsu makan saya juga masih baik. Tapi suami saya yang mual-mual dan tidak. 63. Nafsu makan? Jawab Rea sambil menoleh ke arah Abi yang tampak sedikit cemas.
Dokter Yovana tidak memberikan respons terhadap jawaban Rea, lalu kembali menoleh pada Abi. Mari kita lakukan USG terlebih dahulu, setelah itu saya akan berikan resep obat yang Abi butuhkan, ujarnya pada Abi yang mengangguk setuju. Kemudian, Dokter Yovana mengajak Rea untuk naik ke ranjang pemeriksaan. Dengan bantuan Abi, Rea naik ke ranjang dengan perasaan gugup dan berdebar-debar, tidak sabar untuk melihat wajah calon bayinya. Dokter Yovana mulai melakukan pemeriksaan setelah perawat memoleskan gel pada perut Rea. Abi berdiri di samping ranjang, memperhatikan Dokter Yovana. Komputer itu semakin penasaran dengan apa yang akan ditemukan. Sudah terdeteksi, ini suara jantungnya. Dokter Yovana menunjukkan hasilnya pada layar. Ia hanya menoleh sebentar ke Abi, seolah lupa bahwa Rea ada di ruangan itu juga. Jantung Rea berdetak kencang saat mendengar denyut jantung bayinya, namun seketika juga merasa janggal karena Dokter Yovana seolah-olah mengabaikannya. Abi tidak mengeluarkan kata-kata apapun, matanya tetap terfokus pada layar komputer. Dokter Yovana pun melanjutkan pemeriksaan. Rea merasakan perasaan berbeda dari sebelumnya. Kebahagiaan muncul karena sudah bisa mendengar jantung calon bayinya, namun diiringi perasaan heran atas sikap Dokter Yovana yang kurang memperhatikan dirinya. Rea menelan rasa bingungnya dan kembali menyaksikan proses pemeriksaan tersebut, berusaha untuk fokus pada calon bayinya. Dokter Yohana kembali fokus pada layar komputer. Di usia ini, wajah bayi sedang dalam proses pembentukan. Kontur mata, hidung, mulut, telinga, dan beberapa bagian lain di wajah bayi akan mulai terbentuk pada minggu ini. Tubuh bayi akan membelah menjadi tangan, bahu, kaki, dan lutut. Jadi pada usia kehamilan ini, janin akan terlihat seperti memiliki dayung kecil. Tapi sebagian besar pertumbuhan terpusat pada kepala dan otak, Dokter Yovana menjelaskan sembari menunjukkan janin di layar komputer itu, dan sesekali menoleh ke arah Abi. Abi tak bisa mengalihkan tatapannya dari layar komputer. Ia begitu senang bisa melihat calon anaknya itu, apalagi dengan penjelasan mendetail dari Dokter Yovana. Aku tidak sabar ingin bertemu dengan kecebong kecil itu. Bagaimana dia akan tumbuh dan bagaimana wajahnya nanti? Apa dia akan mirip denganku atau mirip dengan Rea? Batin Abi. Dokter Yohana kembali fokus ke layar komputernya, seraya memikirkan apa yang akan ia sampaikan. Setelah berhasil mengambil gambar janin itu, gambar itu pun terlihat jelas di layar. Dia menuliskan sesuatu di foto USG tersebut, lalu berdiri dari kursinya. Silahkan ikuti saya, Abi, ucapnya pada Abi dengan nada lembut. Abi mengangguk, seakan-akan mengerti apa yang hendak dibahas. Ia menoleh ke Rea yang masih berbaring di ranjang pemeriksaan, kemudian menatapnya dengan tatapan yang penuh cinta. Sus, tolong bersihkan gelnya, perintah Dokter Yovana dengan nada yang tegas, menunjukkan bahwa ia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Ia kembali menoleh ke Abi dan tersenyum padanya, mencoba menenangkan suasana. Ayo, kita duduk lagi di sana, ajak Dokter Yovana dengan sabar, mempersilakan Abi untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan lebih lanjut. Rea semakin tidak nyaman dengan sikap Yovana terhadapnya karena sejak tadi, ia merasa bahwa Yovana mengabaikannya dan hanya peduli pada Abi saja. Hal itu pun membuat Rea berpikir bahwa Yovana menyukai Abi. Namun Rea berusaha menjaga sikap tenang, seolah tak tahu apa yang terjadi di dalam benaknya.
Abi yang tadi mengangguk, tidak mengikuti Dokter Yovana. Ia menunggu istrinya selesai dibersihkan, kemudian kembali membantu Rea bangun dan bahkan membantu memasang sepatunya. Rea duduk di tepi ranjang dengan kaki bergelantungan, tersenyum melihat perhatian suaminya. Kemudian ia mengangkat 64 wajahnya untuk melihat Yovana, yang ternyata menatapnya dengan pandangan tidak senang. Kini Rea sadar bahwa dokter itu memang memiliki perasaan kepada Abi. Ah, jadi dokter ini naksir sama Mas Abi. Pantas saja aku merasa dia berbeda dari dokter Harun atau dokter-dokter lain yang selalu mengajakku bicara. Dokter Yovana ini malah hanya mengajak Mas Abi bicara. Dia kayak orang cemburu, gumam Rea dalam hati. Dari saat itu, Rea semakin yakin akan perasaan Yovana terhadap suaminya dan bertekad untuk lebih waspada menghadapi dokter tersebut. Selesai memasang sepatu, Abi dan Rea duduk kembali di depan meja dokter Yovana yang tampak sibuk menuliskan sesuatu dalam buku milik Rea. Rea semakin tak senang saat dokter mengangkat wajahnya menatap Abi dan tersenyum pada Abi. "Tadi, Anda bilang sedang mual-mual?" tanya dokter Yovana memastikan. Abi mengangguk. "Oke, saya periksa dulu," ucap dokter Yovana. Di saat itu, perawat yang biasa mendampinginya bersiap untuk memeriksa tekanan darah Abi. Namun, dokter Yovana tiba-tiba ingin memeriksa tekanan darah Abi sendiri. Padahal sebelumnya, selalu perawat yang melakukannya. Rea merasa ada yang janggal, dan tatapannya mulai berubah menjadi tajam. Kenapa dokter Yovana yang ingin memeriksa Abi sendiri? Pikirnya. Rasa kesal mulai menjalar dalam hatinya. Melihat dokter Yovana berusaha mendekati Abi, Rea tak bisa menyembunyikan perasaan marah. Rea pun mengepal tangannya, berusaha mengendalikan diri agar tidak meledak di depan mereka. "Sejak kapan Anda merasa mual?" tanya dokter Yovana sembari duduk di kursinya. "Semalam, perasaan saya mulai tidak enak setelah saya berhubungan dengan istri saya. Tapi saya belum mual-mual. Baru tadi pagi, saya mual," jawab Abi dengan terbuka. Dokter Yovana menjelaskan, "Sepertinya ini diakibatkan karena Anda berhubungan dengan nyonya. Sebaiknya dihindari dulu. Tapi kadang saya tidak bisa menahan nafsu saya. Itu malah buat saya sakit kepala dan akhir-akhir ini, saya lebih bergairah dari biasanya. Kalau ada obat yang bisa buat saya tidak mual-mual, tolong resepkan," ujar Abi dengan serius. Abi merasa cemas dan bingung dengan apa yang dirasakan sejak melakukan hubungan intim dengan istrinya, Rea. Dia merasa ada kekhawatiran di dalam dirinya, seperti khawatir akan keadaan kesehatan Rea dan janin yang ada dalam kandungan. Tetapi dia juga merasa tidak bisa mengabaikan dorongan hasrat yang semakin besar. Oleh sebab itu, ia tidak malu bicara jujur pada dokter Yovana. Terlebih ia tahu bahwa tak masalah jika mengatakan hal itu pada Yovana yang seorang dokter kandungan. Sebenarnya melakukan hubungan intim saat hamil, tidak boleh, Bi. Bahaya untuk janinnya, ucap dokter Yovana. Tapi kata ibu mertua saya, boleh dilakukan asalkan tidak sering. Kening Abi mengerut mendengar Yovana malah melarangnya berhubungan. Rea yang sejak tadi duduk di sebelah Abi, tampak malu mendengar Abi malah membahas tentang hubungan intimnya.